Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan kelompok 1 yang akan melakukan penyuluhan tentang edukasi seksual yang beranggotakan. Nama saya Gisep Diani. Nama saya Nova Adelia. Saya Putri Puspa. Saya Indi Syarifah. Saya Dita Yustari. Saya Dian. Saya Dini. Saya Natasha Yudhitria. Perkenalkan, saya Putri Puspa yang bertugas hari ini sebagai MC yang ditemani rekan saya, yaitu ada Natasha Ayu Fitria dan Indi Syarifah yang akan menuturkan edukasi tentang edukasi seksual. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Natasha Ayu. Kepada Natasha Ayu dipersilakan. Sini saya sudah nge-print untuk para audiens membaca. Saya akan bagikan satu persatu. Baik, pertama saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang seks bebas. Seks bebas adalah penyimpangan seksual seperti pemerkosaan, berhubungan seksual, berbebaskan dari pasangan, dan juga bebas melakukan hubungan seksual pada usia dini. Nah, dan juga seks bebas di kalangan remaja itu cara remaja mengapresiasikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual dan perubahan hormonal dalam berbentuk tingkah laku seksual seperti berkaca intim, berbentuk sampai melakukan kontak seksual. Dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku seks bebas yaitu seperti berpandangan tangan, meraba-raba, bermanja-manjaan, mesra-mesraan, ciuman, pelukan, cium pipi, dan juga berhubungan seksual. Dan juga ada faktor penyebab seksualnya. Yang pertama itu kualitas diri sendiri, dan kedua itu ada kualitas keluarga, dan ketiga itu minimnya informasi seperti terkait dampaknya terjangkit virus HIV dan AIDS, dan juga kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga hamil di luar nikah. Dan keempat itu ada kualitas lingkungan, dan kelima itu ada kurangnya pendidikan agama, dan keenam adanya menonton media pornografi. Baik, di sini saya yang bernama Indi Syarifah akan memaparkan materi kedua setelah Natasha Fitria. Apa sih dampak dan akibat seks bebas itu? Dampak dan akibat seks bebas itu ada dampaknya, seperti misalkan contoh bagi kesehatan yang yaitu akan timbul sifilis, terus klamaidia, HIV, AIDS, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dampak bagi kesehatan mentalnya itu adalah perasaan yang bermasalah, gangguan kecemasan, obsesi. Dan kalau bagi sosial itu ada sekolah, tanaman keluarga, maupun teman. Contohnya misalkan si B nih hamil duluan, otomatis kan dia jadi bahan perbincangan oleh tetangga, teman maupun keluarga kan. Kayak, tahu nggak sih si B itu hamil duluan, ih malu gitu kan, dikucilkan contohnya seperti itu. Baik, tanda-tanda penyakit kelamin pada pria berupa bintil-bintil berisi cairan, lecet, atau buruk pada penis atau alat kelamin. Nah, laki-laki kalau yang melakukan hubungan seks bebas itu, atau kan nanti kan ada muncul menua seksual ya. Nah, itu tuh jadi timbulnya bintik-bintik yang berisi cairan, atau nanti kelaminnya akan borok seperti itu. Terus adanya kutil atau tubuh daging seperti jengger ayam di alat kelamin laki-laki. Kan alat kelamin laki-laki kan panjang. Iya, terus kayak gimana lagi? Terus di alat kelamin lakinya tuh ada kutil. Oh, iya. Terus lagi cutana atau darah yang berbau busuk. Laki-laki kan biasanya kalau warna putih sama kuning, tapi itu warna atau darah yang berbau busuk. Kalau tanda-tanda penyakit kelamin pada wanita, rasa sakit atau nyeri saat kencing dan berhubungan seksual. Misalkan wanita yang sudah pernah mengalami hubungan seksual nih, misalkan si A pernah mengalami hubungan seksual, terus kalau dia kencing tuh sakit rasanya atau perutnya nyeri. Terus kalau setiap kali berhubungan seksual rasanya tuh sakit, nyeri kayak gitu. Nah, rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya.
keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau, dan busuk. Nah, keputihan yang normal tuh kan kayak bening kayak gitu ya, kalau buat wanita nih. Tapi kalau yang kena infeksi monoseksual tuh jadinya keputihannya berwarna putih kental, tapi ada yang warna hijau juga. Itu yang keputihan tidak baik. Terus gimana sih penanggulangan perilaku seks bebas tersebut? Untuk remaja nih, kalian semua penanggulangannya itu adalah mengikuti kegiatan-kegiatan kayak misalkan kajian Nevila, tahu kan Ustaz Hanan Hatta? Bisa diikutin kayak gitu kajiannya. Iya, jadi Ya, terus tolong hindari ikut-ikut pada nongkrong geng motor. Di sini ada laki-laki suka banget tuh nongkrong kayak anak-anak kayak gitu. Nah, perbuatan kayak itu tuh kurang baik, jadi hindari ya. Terus abis itu hindari nonton film porno. Di sini biasanya sih ada laki-laki yang sering ngajak temennya untuk nonton film BKP ya, gitu. BKP disingkat. Unyil. Terus nge-share link kayak gue punya link baru nih, teman-teman yuk. Itu jangan, gak boleh. Nanti akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan kayak tadi bebas tadi kan. Jadi kesimpulannya di sini adalah fisik adalah istilah yang mengacu pada perilaku seksual di manusia. Fisik bukanlah jaminan untuk mendapatkan kekuatan seksual yang sehat. Karena fisik itu dampaknya sangat luar biasa. Contohnya seperti bisa terkena penyakit kami, bisa mengalami gangguan kesehatan, jadi kesimpulannya fisik itu tuh tidak baik dilakukan sebelum memaksanya gitu. Apalagi itu kan remaja nih. Harusnya kan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu kan, yang positif, tapi melakukan kegiatan itu yang negatif. Nah itu tuh pasti ada dampaknya kayak tadi terkena penyakit HIV, AIDS, atau misalkan dampak dari sosialnya itu dikucilkan tetangga, teman maupun keluarga. Dan nanti kan kalian juga yang malu gitu kalau misalkan kalian kalau misalkan hamil di luar nikah pasangannya atau menikah belum waktunya, jadi kalian sendiri yang malu. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dikoreksi. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi sudah disampaikan semua. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya. Saya tutup penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.